Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa kembali. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang jarak, yakni jarak titik ke bidang. Untuk itu, sebelum kita mulai dan kita awali kegiatan kita, mari kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam menentukan jarak titik ke bidang, ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali, yakni tentang garis tegak lurus pada sebuah bidang. Garis tegak lurus pada sebuah bidang, jika garis tersebut tegak lurus pada dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang tersebut. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping ada sebuah garis G dan bidang V, di mana garis G tegak lurus A dan garis G tegak lurus dengan garis B. Dalam keadaan seperti ini, maka dikatakan bahwa garis G tegak lurus pada bidang V. Yang berikutnya adalah jarak titik ke bidang. Peragaan di samping menunjukkan jarak titik pada sebuah bidang. Jarak titik A ke bidang V dapat ditunjukkan dalam ilustrasi gambar di samping. Di mana jarak titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Selanjutnya adalah langkah-langkah di dalam menentukan jarak titik ke sebuah bidang. Pada gambar berikut, diketahui sebuah titik P dan sebuah bidang ABCD. Kita akan menentukan jarak titik P pada bidang ABCD. Maka, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buatlah garis melalui titik P dan tegak lurus pada salah satu bidang ABCD. Misalnya, kita mengambil garis BC. Maka dari titik P, kita proyeksikan ke garis BC, atau kita buat garis tegak lurus pada garis BC. Nah, dalam hal ini, PQ tegak lurus garis BC. Kemudian langkah yang kedua, buatlah garis pada bidang ABCD yang melalui titik Q dan tegak lurus garis BC.
Nah, dalam gambar ini ditunjukkan bahwa QR tegak lurus BC. Kemudian langkah yang ketiga, jarak titik P ke bidang ABCD sama dengan jarak titik P ke garis QR. Dalam hal ini adalah PO tegak lurus QR. Jadi, yang dimaksud dengan jarak dari titik P ke bidang ABCD adalah ruas garis PO. Itulah tahapan-tahapan atau langkah-langkah di dalam menentukan jarak titik ke sebuah bidang. Mari kita coba untuk membahas contoh berikut. Contoh yang pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 10 cm. A. Tentukan jarak titik A ke bidang DCGH. B. Tentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Pembahasan yang pertama untuk contoh 1A. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 10 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang DCGH. Ingat teorema yang menyatakan garis tegak lurus bidang. Dalam teorema itu dikatakan bahwa sebuah garis tegak lurus pada sebuah bidang apabila garis tersebut tegak lurus pada dua garis berpotongan pada bidang tersebut. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, untuk menentukan jarak titik A ke bidang DCGH, maka kita harus bisa menunjukkan bahwa ada garis yang melalui titik A tegak lurus pada bidang DCGH. Nah, kalau kita perhatikan bahwa garis AD tegak lurus garis CD. Garis AD juga tegak lurus dengan garis DH. Maka dapat disimpulkan bahwa AD tegak lurus bidang DCGH. Kesimpulannya, jarak titik A ke bidang DCGH sama dengan AD sama dengan 10 cm. Kenapa? Karena AD merupakan rusuk kubus ABCDEFGH. Nah, demikianlah pembahasan contoh nomor 1A. Untuk yang nomor 1B, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan, pertama, buatlah garis melalui A
dan tegak lurus pada salah satu sisi pada bidang BDHF. Perhatikan segitiga BAD. Pada segitiga itu merupakan segitiga sama kaki. Kenapa? Karena panjang AB sama dengan panjangnya AD. Akibatnya, maka titik proyeksi titik A ke garis BD pasti berada di tengah-tengah. Dalam hal ini adalah titik P. Sehingga garis AP tegak lurus pada garis BD. Langkah yang kedua, buatlah garis pada bidang BDHF melalui titik P dan tegak lurus pada garis BD. Nah, garis yang dimaksud adalah AP tegak lurus PQ. Kesimpulannya, karena AP tegak lurus BD dan AP tegak lurus PQ, maka AP tegak lurus bidang BDHF. Oleh karena itu, maka jarak titik A ke bidang BDHF sama dengan panjang ruas garis AP, di mana AP sama dengan setengah diagonal AC. Ingat cara menentukan panjang diagonal pada sebuah kubus. Diagonal sisi dirumuskan dengan A akar 2, di mana A-nya adalah panjang rusuk kubus. Pada contoh soal 1B ini, panjang rusuk kubusnya adalah 10 cm. Dengan demikian, maka panjangnya AC sama dengan 10 akar 2, AP-nya sama dengan setengah kali 10 akar 2. Jadi, jarak titik A ke bidang BDHF sama dengan 5 akar 2. Mari kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Pada contoh ini, diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD. Tentukan di mana panjang AB-nya 8 cm dan TA sama dengan 12 cm. Tentukanlah jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, bagaimanakah cara menentukan jarak titik T ke bidang ABCD? Hal yang perlu kalian ingat bahwa bangun di samping merupakan 5 segi 4 beraturan. Karena beraturan, konsekuensinya adalah bidang alas ABCD merupakan bidang yang berbentuk persegi. Oleh karena itu, panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Karena 5T ABCD beraturan, maka
panjang rusuk tegaknya TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD. Nah, dari informasi itu, maka untuk menentukan jarak titik T ke bidang ABCD sama dengan jarak titik T ke perpotongan AC dan BD. Kenapa demikian? Perhatikan segitiga TAC. Segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki. Ingat bahwa TA sama dengan TC. Nah, karena sama kaki, maka proyeksi titik T ke garis AC pasti berada di tengah-tengah. Dalam hal ini adalah pada titik P. Perhatikan pula pada segitiga TBD. Pada segitiga itu juga merupakan segitiga sama kaki. Akibatnya, proyeksi titik T pada garis BD pasti berada di tengah-tengah. Nah, oleh karena itulah maka jarak titik T ke bidang ABCD sama dengan panjang ruas garis TP yang merupakan garis tinggi pada limas tersebut. Ingat, ABCD merupakan bidang yang berbentuk persegi dengan panjang 8 cm. Maka panjang diagonal AC-nya sama dengan A akar 2. A-nya dalam hal ini adalah 8. Sehingga diperoleh AC-nya sama dengan 8 akar 2. Sedangkan AP-nya tadi, karena P-nya berada di tengah, maka AP sama dengan setengah kali AC. AC-nya 8 akar 2, maka diperolehlah AP sama dengan 4 akar 2. Nah, bagaimana cara menentukan jarak titik T ke bidang ABCD? Maka kita pisahkan segitiga TAP dari limas tersebut. Terbentuklah gambar segitiga di bawah. Pada segitiga TAP tersebut, panjangnya AP 4 akar 2, kemudian AT-nya 12. 12-nya dapat dinyatakan dalam bentuk 4 kali 3. 3-nya kalau dinyatakan dalam akar sama dengan akar 9. Sehingga AT sama dengan 4 akar 9. Nah, ingat pada teorema Pythagoras. Yang ditanyakan dalam hal ini adalah panjang TP yang merupakan sisi tegaknya. Nah, karena TP bukan sisi terpanjang atau sisi miring, maka berdasarkan teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari sebelumnya, nilai yang ada di dalam tanda akar dikurangkan. Oleh karena itu, diperoleh panjang TP sama dengan 4, karena angka yang sama 4. Kemudian yang di dalam tanda akar dikurangkan 9 kurangi 2. Jadi TP sama dengan 4 akar 7.
Nah, baik. Kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Dalam contoh yang ketiga ini, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, bagaimanakah langkah-langkah di dalam menentukan jarak C ke BDG? Perhatikan gambar di samping. Langkah yang harus kita lakukan pertama, buat garis melalui titik C yang tegak lurus dengan salah satu sisi bidang BDG. Misal dalam hal ini kita mengambil sisi BD. Nah, maka garis yang terbentuk CT tegak lurus pada garis BD. Langkah yang kedua, buat garis melalui T yang tegak lurus pada T tegak lurus pada BD. Buat garis melalui T yang tegak lurus pada garis BD. Nah, dalam hal ini garis yang dimaksud adalah TG, di mana TG tegak lurus pada garis BD. Perhatikan segitiga BDG tersebut. Dalam segitiga itu merupakan segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi, maka garis tingginya, TG-nya, mesti berada di tengah-tengah. Langkah yang ketiga, buatlah garis melalui titik C yang tegak lurus pada garis TG. Dalam hal ini adalah CP. Kenapa? Karena CP tegak lurus pada TG. Yang keempat, jarak C ke bidang BDG sama dengan panjang ruas garis CP. Nah, untuk mempermudah di dalam perhitungan nanti, perhatikan segitiga TCG. Pada segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku pada titik C. Di mana panjang TC sama dengan setengah AC atau setengah diagonal sisi AC sama dengan setengah kali 9 akar 2. Dari mana 9 akar 2? Dari panjang AC. Karena AC diagonal sisi yang dirumuskan dengan A akar 2, sedangkan A-nya 9, maka TC-nya sama dengan setengah kali 9 akar 2 atau 9/2 akar 2. Kemudian CG-nya sama dengan 9, dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian 9/2 kali 2. Kenapa diubah menjadi 9/2?
untuk menyamakan dengan TC-nya. Dimana ingat TC-nya tadi adalah 9/2 akar 2. Oleh karena itu 9-nya dinyatakan dalam perkalian 9/2 kali 2. Bilangan 2-nya kalau dinyatakan dalam bentuk akar menjadi akar 4. Jadi panjang CG sama dengan 9/2 akar 4. Nah, dari TC dan CG kita dapat menghitung panjangnya TG dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ingat, TG pada segitiga TCG merupakan sisi terpanjang atau sisi miringnya. Oleh karena itu, bilangan yang di dalam tanda akar dijumlahkan berdasarkan teorema Pythagoras. Ketemulah panjang TG sama dengan 9/2 akar 6. Dari mana akar 6? 2 ditambah 4. Nah, berikutnya pada segitiga TCG tadi sudah ketemu panjangnya TC 9/2 akar 2, CG-nya 9, TG-nya 9/2 akar 6. Berikutnya kita akan menghitung panjang CP. Nah, untuk menentukan panjang CP, perhatikan segitiga TCG. Kemudian kita menggunakan rumus luas segitiga. Dalam rumus luas segitiga dinyatakan bahwa luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Sekarang perhatikan dalam segitiga itu, kalau pada segitiga TCG saya mengambil sisi alasnya TC, maka tingginya adalah CG. Ketemulah rumus segitiga setengah kali TC kali CG. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang pada segitiga yang sama, sisi alasnya kita mengambil sisi TG. Karena sisi alasnya TG, maka tingginya adalah CP. Berdasarkan rumus luas segitiga, maka luasnya menjadi setengah kali TG kali CP. Dari persamaan itu kita sederhanakan nilai setengahnya. Kemudian kita masukkan panjang sisi TC-nya 9 akar 2, 9/2 akar 2, CG-nya 9. Sedangkan TG-nya 9/2 akar 6, CP-nya tetap diperoleh 9/2 akar 6 kali CP. Kita sederhanakan angka-angka yang sama, yaitu 9/2-nya. Diperoleh bahwa CP sama dengan 9 akar 2 per akar 6. Akar 6-nya kita rasionalkan, berarti kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Ketemu CP sama dengan 9 akar 12 dibagi 6. 12-nya kita nyatakan dalam bentuk perkalian 4 kali 3. Akar 4-nya 2, maka ketemulah CP sama dengan 9 kali 2 akar 3 dibagi 6. Ingat, 9 kali 2 sama dengan 18. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Kesimpulannya,
jarak titik B ke bidang BDG sama dengan CP sama dengan 3/3. Jadi ini yang betul adalah jarak titik C ke bidang BDG, yaitu CP 3/3. Demikian tadi pembahasan kita terkait dengan materi jarak titik ke bidang. Semoga ada guna dan faedahnya. Dan kami berharap kalian bisa memahami tentang materi-materi yang sudah kita bahas mulai awal. Jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.